Shalom, selamat pagi sedang jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita akan merenungkan kebenaran firman pada pagi hari ini yang berjudul Mengelola Hati dengan Bijak. Diambil dari kitab Matius 15 ayat 19, demikian bunyi kebenaran firman Tuhan. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Hati bisa menimbulkan orang memiliki pikiran jahat, tetapi di sisi lain hati juga mampu mendorong seseorang untuk melakukan hal-hal yang baik. Pada dua posisi inilah penting bagi kita untuk mengelola hati. Hati berhubungan dengan cara kerja pikiran manusia. Dalam ayat di atas disebutkan, dari hati timbul segala pikiran jahat, percabulan, dan lain-lain. Kalimat ini menggambarkan bahwa hati menggerakkan bagian-bagian manusia yang terlihat dan tak terlihat untuk mengerjakan sesuatu. Hati mendorong manusia memikirkan apakah pikiran yang baik atau pikiran yang buruk, semua didorong oleh hati. Kalau kita perhatikan, hati jugalah yang mendorong semua tindakan dan perilaku manusia. Tidak ada satu perilaku manusia yang lepas dari dorongan hati nurani. Karena itu diperlukan cara bagaimana kita mengelola hati sehingga dapat menghasilkan hidup yang lebih baik dan menyenangkan. Untuk dapat mengelola hati, ada beberapa hal yang dapat kita lakukan dengan baik, yaitu yang pertama, menjaga hati dan pikiran tetap waspada. Di dalam 1 Petrus 1 ayat 13 disebutkan, sebab itu siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya akan kasih atas kasih karunia. Kewaspadaan akan menuntun hati dan pikiran kita melakukan hal-hal yang baik dan akan terhindar dari dosa dan pelanggaran. Karena itu dalam rangka mengelola hati dan pikiran, seharusnya kita waspada menggunakan hati dan pikiran, sebab hati bisa ke arah yang baik, bisa pula ke arah yang jahat. Yang kedua, jangan mendua hati. Dalam kitab Matius 6 ayat 24 dikatakan, tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Karena orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Di dalam kitab Yakobus 1 ayat 8. Teks ini mengandung pengertian dan pemahaman bahwa hati harus memilih kepada siapa kita mengabdi, kepada Tuhan atau kepada Mammon. Kita harus memilih apa yang menjadi keinginan Tuhan. Yang ketiga, melakukan penyucian hati. Di dalam Amsal 4 ayat 23 berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Ini memberikan indikasi bahwa salah satu yang harus dilakukan ialah mengelola hati. Menjaga hati artinya memastikan hati kita tidak tercemar dengan hal-hal yang buruk, tidak terkontaminasi dengan hal-hal yang salah. Dengan melakukan penyucian hati, kita sedang mengelola hati kita dengan mengarahkan kepada hal-hal yang terbaik. Presiden Soekarno berkata, jika kita memiliki keinginan yang kuat dari dalam hati, maka seluruh alam semesta akan bahu-membahu mewujudkannya. Puji nama Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami serahkan tubuh jiwa roh kami ke dalam tangan-Mu. Pada pagi hari ini kami telah mendengarkan renungan kebenaran firman Tuhan, bahwa kami harus mengelola hati kami dengan bijak. Tuhan, biarlah pikiran-pikiran-Mu ada di dalam pikiran kami. Kebenaran firman Tuhan menguasai hati dan pikiran kami, sehingga kami berjalan di dalam jalan-jalan Tuhan,
melakukan apa yang menjadi keinginan Tuhan. Terima kasih Bapa untuk hari ini. Kami percayakan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu, pekerjaan, usaha, dan apapun yang kami kerjakan. Biar hati kami tertuju kepada-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati.